Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kali ini aku berkesempatan untuk bikin konten pagi-pagi. Oke, sebelum kita bahas Inter, aku mau bahas sedikit tentang Timnas Italia. Dan ada satu berita yang sangat menggelitik, tapi entar sabar, satu-satu dulu. Nah, ini sebenarnya sudah dari sekitar seminggu yang lalu diumumkan skuad Italia itu ada beberapa pemain Inter yang masuk. Itu cukup banyak pemain Inter yang masuk. Dari kalau goalkeeper kan udah pasti Donnarumma, Meret, Napoli, kemudian dan sebagainya. Nah, di defenders itu ada Bastoni, jelas nggak mungkin nggak masuk. Kemudian ada Darmian, yang kita tahu Darmian sejak ke Inter bermain dengan apik menggantikan Skriniar, dia dipanggil lagi ke timnas. Kemudian tentu saja Di Marco, mungkin Di Marco adalah fullback atau wingback terbaik Italia saat ini. Kalau di Serie A kan masih ada saingannya, yaitu si ini Theo Hernandez. Tapi kalau untuk timnas Italia kayaknya nggak ada yang lebih bagus dari Di Marco. Nah, kemudian di Inter di midfield, di lapangan tengah itu ada Barella, kemudian Davide Fratesi, kemudian di depan nggak ada ya. Memang striker Inter itu kan Thuram sama Lautaro kan. Nah, dari sekian pemain Inter yang dipanggil timnas itu ada 3 pemain yang diprediksi atau apa ya, hampir pasti jadi starter. Ini bukan aku yang prediksi loh, ini La Gazzetta dello Sport. Itu Bastoni jelas, kemudian Di Marco jelas, dan tentu saja Barella. Nah, yang menarik adalah gini. Kemarin apa lusa ya, aku sempat bingung kok beritanya, wah tidak ada anak melon yang dipanggil ke timnas Italia. Aku mikir, mana mungkin, Tonali kan masuk loh. Baru aku ingat Tonali kan sudah main di Newcastle. Ini aku bukan ngejek Milan, ini aku benar-benar oh iya lupa, karena benar-benar di pikiranku itu Tonali itu sangat identik dengan AC Milan. Nah itu, nah jadi Tonali ya masuk dia timnas. Nah selain Tonali itu nggak ada. Yang menarik adalah lihat ini judulnya, gila, bau amis dibalik absennya Davide Calabria di timnas Italia, nepotisme Spalletti ke Napoli. Aku bukan fans Napoli ya. Aku jelas ya bukan fans Milan juga. Tapi ketika Davide Calabria tidak masuk timnas dan itu dipakai dasar untuk menuduh Spalletti, ini kayaknya delusional banget. Kawan-kawan tahu, orang fans Milan aja banyak yang ngata-ngatain Calabria, dan banyak yang nggak ngerti kenapa dia jadi kapten gitu loh. Nah, di sini kelihatan pemain Napoli yang katanya nepotisme yang masuk ke skuad Azzurri atau skuad Italia itu ada Alex Meret, kiper, jelas. Masa mau masukin mainnya nanti dimarahin sama timnas Prancis. Kemudian Di Lorenzo jelas juga, kemudian Politano dan Raspadori. Di Lorenzo yang menjadi penggantinya Calabria. Come on man. Pakai mata orang awam aja semua orang bisa lihat Di Lorenzo jauh lebih bagus daripada Calabria. Lagi pula kenapa tidak ada anak Milan di timnas Italia? Ini sangat wajar. Lihat, Napoli itu peringkat 1, Milan itu peringkat 4. Jadi kalau yang peringkat 1 ada di skuad timnas ya wajar aja bro. Scudetto, semua pemain Napoli itu tampil rengginas. Come on man, aku nggak tahu apakah ini siapa nama ininya nih, Edo Bramantio ininya, reporternya Indosportnya, apakah dia fans Milan atau gimana, aku nggak ngerti. Yang jelas come on. Anyway, kemudian mari kita bahas Barella. Nah ini ada yang lucu. Barella ini kan masuk timnas, kemudian ditanya gimana kok nggak ada skuad Milan di timnas sama sekali. Dia lucu bilangnya kayak gini. Barella jokes about Italia. Aku gini kan aja. Barella jokes about Italy squad having no Milan players. Another week of peace. Minggu yang tenang. Ini bukan aku yang ngarang-ngarang tuh. Another week of peace. Ini sih jelas cuma bercanda ya, tapi ya namanya bercanda lucu pak. Kemarin aku sudah bahas gimana Barella itu mestinya jadi pemain termahal di dunia. Walaupun aku juga bilang Newcastle nawar dia 50 juta. Ternyata ini aku baru tahu ada cerita lain di balik itu.
sebenarnya ketika ini kayak ada kaitannya dengan Tonali juga. Sebenarnya ketika Newcastle ingin berminat membeli Barella, aduh kan lidahku sering kepleset. Mereka menawarkan 50 juta itu untuk test the water aja. Tapi kemudian ditolak oleh Milan. Milan ditolak oleh Inter? Nah, mereka sebenarnya belum nyerah. Tapi mereka nggak ngomong sama Inter dulu. Nah, mereka mendekati Barella. Terus bilang, gimana nih? Kami sudah nawarin 50 juta. Kamu sendiri gimana? Ada minat nggak pindah? Kalau ada minat, kami akan lanjutkan negosiasi. Waktu itu katanya Newcastle, ini baru tahu aku, Newcastle itu siap untuk all out membeli Barella. Tapi yang terjadi adalah Barella menolak mentah-mentah. Ini beda dengan Lukaku yang bilang hanya Inter, tapi ini Barella menolak mentah-mentah. Sama seperti Lautaro yang menolak mentah-mentah gaji 10 kali lipat di Arab Saudi. Sama seperti Bastoni juga yang menolak mentah-mentah. Gila, 3 pemain ini memang mantap banget. Selain Newcastle itu juga Liverpool sangat serius. Nah, Liverpool juga sudah ngomong sama Barella, sama ditolak mentah-mentah. Makanya ya percuma nego sama Inter kan, karena pemainnya sendiri udah nggak mau. Nah, itulah antara Liverpool dia berhenti ngincar Barella. Kemudian Newcastle juga akhirnya mengalihkan incarannya ke Tonali. Itu ternyata yang terjadi ketika itu, bro. Alright, langsung saja. Nah, kemudian, ngomong-ngomong, yang aku omongkan barusan itu bukan aku ngarang sendiri ya, ini beritanya. Ambil dari Sempre Inter. Itu di Corriere dello Sport. Jadi Sempre Inter ini kan dia kayak rangkuman dari berita-berita yang lain. So, sekali lagi aku bilang ini bukan aku yang ngarang-ngarang, bukan sekedar dapat dari sosmed, bukan. Sumbernya jelas. Nah, kemudian berita berikutnya, kabar baik, Sensi dan Acerbi sudah pulih. Pada saat Inter bermain lawan Milan, mereka siap bermain. Cuman kalau Sensi aku perkirakan kayaknya nggak akan main, kecuali kalau nanti ada deadlock atau gimana. Untuk Acerbi, nah ini Inzaghi yang pusing. Karena apa? Karena 3 pertandingan awal, De Vrij bermain sangat bagus. Sedangkan Acerbi baru pulih dari cedera. Nah, menurutku sih mending Acerbi ya udah istirahat aja. Nanti menggantikan Bastoni, sehingga Bastoni itu bisa full power main dari awal, nggak pakai kayak Di Marco gitulah, nggak pakai reserve stamina, nggak pakai nyimpan energi gitu. Kalau begitu sih menurutku, tapi nanti dekat-dekat itu baru kita bahas lebih dalam lagi. Kemudian sorry. Marcus Thuram lagi-lagi mendapat pujian kali ini dari Tchouaméni. Ini gelandangnya Real Madrid. Top player. Sekarang dia bermain untuk klub besar. Oh, ini Tchouaméni yang ngomong. Jadi Inter itu dianggap klub besar. So, seperti yang aku bilang kemarin sih, ya siapa itu yang bilang bahwa Marcus Thuram tampil sangat bagus. Cuman dia tidak banyak mencetak gol. Tapi aku nggak khawatir, cuman aku tetap aja sejelek-jeleknya Marcus Thuram 2 digit itu pasti, dan lagi pula Marcus Thuram itu dia memberi kontribusi yang lain di luar dari mencetak gol. Apalagi Inter juga memang pencetak golnya itu rame, bukan cuma striker aja. Kita nggak seperti banyak tim lain yang benar-benar golnya itu ngandelin striker, no. Gelandang kita itu semua subur-subur, Pak. Jadi nggak ada masalah. Kemudian ini lagi-lagi ada pujian. Ini Marcelo Lippi, mantan pelatih Italia, mantan pelatih Juventus, mantan pelatih Inter Milan juga. Nah, mereka memperkirakan pesaing kuat untuk Scudetto adalah 2 tim kota Milan, yaitu Inter dan Milan. Kayaknya memang ini bukan sekedar prediksi, karena hampir semua pandit itu sepakat. Cuman di sini sama lagi-lagi ya, kayaknya memang untuk saat ini seperti yang kemarin pendapatnya siapa itu Costa Curta, Inter sedikit lebih unggul, tapi belum tahu bagaimana ininya. Dan secara mengejutkan Napoli ya tidak terlalu diunggulkan karena ya mereka kehilangan Spalletti, kemudian Kim Min-jae ini pemain sangat penting. Tapi kita lihat aja, Napoli juga kan cuma kalah lawan Lazio, tapi sebelumnya kan mereka tampil sangat bagus. Kemudian, ini berita baik lagi. Kalau kawan-kawan ingat kemarin aku bahas tentang bagaimana Lautaro Martinez
mengarahkan ultras dan fans Inter itu ketika dia diberi asis oleh Cuadrado, dia menunjuk ini, ayo kasih semangat. Nah akhirnya diadakan meeting di antara kayak petinggi ultras itu. Nah ini finally ultras Inter Milan menyambut Cuadrado. Jadi Lautaro Martinez juga berperan menjadi apa ya, fasilitator, menjadi apa, konsiliator lah istilahnya. Oh ya, konsiliator bener. Menurutku ini bagus karena di debutnya dia itu dan kan disorakin ketika Inter lawan Monza, ada 2 pemain yang disorakin, yaitu satu Gagliardini yang masuk akal, kemudian Cuadrado. Nah, tampaknya Lautaro Martinez sangat berusaha mendamaikan mereka. Kalau dari Ultras itu ya keselnya sama Cuadrado karena mereka menuduh Cuadrado ini banyak banget diving ketika dia main di Juventus, terutama ketika lawan Inter. Which is true karena memang aku nonton ya memang nyebelin banget, dan selain diving dia juga provokatif banget. Tentu kawan-kawan belum lupa gimana dia meninju mukanya Handanovic kan. Wah, tapi ya menurutku ini bagus, seperti yang aku bilang di awal, ketika dia sudah berseragam Inter ya sudah, dia adalah pemain Inter, ya kita sebagai pendukung tugas kita simpel, kita ngedukung, kecuali kalau mainnya jelek kayak Gagliardini. Itu beda, itu kasus khusus itu. Nah, kemudian ada komentar yang menarik dari Dumfries, ini pemain pujaan Interis di seluruh Indonesia. Kita bisa bermain baik dalam 4-3-3, kan dia ditanya, kamu di Inter kan mainnya 3-5-2 sebagai wingback, tapi di Belanda kamu mainnya sebagai fullback, gimana? Oh, dia bilang bagus kok, bisa. Apalagi aku juga tahu main sebagai wingback itu sangat dekat dengan fullback, itu hampir sama, cuman ya wingback itu lebih sering nyerang dibandingkan fullback. Itu sih. Nah, ada yang menarik ketika kemarin kan aku bilang soal dia itu kasih 3 assist tapi versi resminya itu cuma 2. Dan dia ngejoke, wah gimana perasaanmu setelah ngasih 2 assist? 2? Aku ngasih 3 assist gitu dia bilang. Bahkan selain ngasih 2 assist itu, dia juga mainnya sangat bagus. Positional play Dumfries ini sangat-sangat bagus. Dan ini memang dari Inter Milan dia sudah kelihatan. Positional dia itu bagus, mungkin lebih bagus dari Di Marco. Ini masalah positioning aja. Kalau crossing, woi kalah jauh. Kalau gocekan kalah jauh. Nah, dia bilang, oh ya bisa, kami bermain baik dengan 4-3-3. Kemudian di Inter juga 3-5-2 nggak ada masalah. Ya ini aja sih. Apa? Standar aja sih komentarnya. Nah, kemudian aku mau membahas sebuah wawancara nih. Laporan utamanya wawancaranya Javier Zanetti. Ini wawancara bagus. Aku melihat bagaimana karakter seorang Zanetti itu ditunjukkan di wawancara ini, bukan sekedar omong kosong. Oke, langsung saja ya. Agak panjang dikit nggak apa. Ini soalnya Il Capitano. Kalau Il Capitano itu harus lengkap aku sampaikan. Kalau kemarin-kemarin itu kan wawancara aku ambil penting-pentingnya aja, tapi no, ini Il Capitano lengkap. Oke, dimulai dari ini tentang Inzaghi kan, dia bilang renewalnya Inzaghi kan sekarang sampai 2025, artinya adalah stabilitas. Dia itu mengkonfirmasi bahwa Inzaghi melakukan tugas yang baik atau melakukan tugasnya dengan baik di Inter. Dengan serenity, ketenangan yang great, yang hebat, dan personality dan karakter yang bagus. Dia menjaga keep the faith, itu percaya dengan tugasnya, maksudnya mengemban tugasnya dengan baik. Dan klub menyadari itu, mengakui itu dengan memberikan keberlanjutan yang sangat layak dia dapatkan. Nah, kemudian ditanya juga gimana dengan startnya Inter Milan. Wah, tentu saja kami sangat happy. Beberapa pemain penting ada yang pergi, yang mana kami harus berterima kasih untuk kontribusi mereka. Dan pemain baru datang dengan keinginan yang tinggi untuk membuktikan diri mereka. Kami memulai liga dengan memenangkan semua pertandingan dan mendemonstrasikan bahwa Inter tetaplah tim yang kompetitif. Tentang Champions League final juga dia komentar.
akan sulit untuk mencapai final Liga Champion. Tapi kalau dari desire, dari keinginan, kami sama sekali tidak kekurangan. Kami ingin mencapainya lagi. Ini ya di satu sisi dia objektif saja, tapi di sisi lain juga dia optimis. Ambisi itu harus tinggi. Ini cocok aku. Kami tahu bahwa dalam sepak bola semuanya itu mungkin, tapi kami harus melangkah satu demi satu. Pertama-tama kami harus lolos dari babak penyisihan grup yang sangat penting. Real Madrid adalah rival yang kami sangat respect. Oh ya, hubungan Inter dengan Real Madrid itu kan sangat bagus. Kita sering ya belanja pemain di Real Madrid. Kemudian sepak bola Spanyol sangat kompetitif dan menghadapi tim dari La Liga selalu sulit. Kemudian komentarnya tentang Manchester City juga. City memiliki skuad yang komplit, gila. City hampir aja rise ke City lagi, untung mereka nyerah. Kemudian tentu saja sebagai juara bertahan mereka akan berusaha memenangkannya lagi. Tapi aku tidak akan pernah tidak menganggap tim Spanyol. Mereka memenangkan kompetisi ini dalam banyak kesempatan. Maksudnya ya walaupun tim Inggris itu kuat-kuat, tapi tetap bagi Zanetti itu tim-tim Spanyol itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun ya kalau Spanyol itu paling Madrid sama Barcelona, tapi kenyataannya di atas lapangan semua tim Spanyol itu susah dihadapi gitu. Nah, kemudian ini yang menarik tentang Arab Saudi. Nah, agak sulit membicarakannya karena ada keputusan personal yang mana banyak aspek yang diperhitungkan, yang dipertimbangkan. Kalau dalam karirku, kalau dalam karir saya biar lebih resmi kan, saya pernah menghadapi situasi serupa semacam ini, yang mana aku bisa saja meninggalkan Inter untuk klub besar lain. Dulu memang ada kalau aku nggak salah ingat, ada tawaran dari Real Madrid, tapi Moratti waktu itu kan nggak kekurangan duit. Moratti dengan tegas mengatakan tidak, dan Javier Zanetti juga mengatakan tidak. Nah, dalam kasus saya, prioritas saya selalu tentang bagaimana tempatku dalam society, atau society itu lebih ke orang-orang yang terlibat di sana, tentang nilai yang ada di tempatku berada, dan tentang orang-orangnya. Bagiku ini lebih penting dari figur-figur ini, maksudnya nilai uang ini lebih penting. Tapi nah dia menyejukkan juga biar tidak dikira dia mengkritik orang yang pindah ke Arab Saudi kan. Tapi ini bukan berarti bahwa pindah ke Arab Saudi itu adalah hal yang paling jelek di dunia ini. Ini adalah keputusan pribadi. Nah, ini menurutku benar ya. Setiap orang punya pertimbangan masing-masing. Kalau kawan-kawan ingat Tevez, dia nyari mega money, pindah ke Cina kalau nggak salah. Dia ingin supaya semua keluarganya termasuk paman, sepupu itu bisa diangkat dari pemukiman kumuh. Semua dibelikan rumah satu-satu. Nah, seperti inilah orang pingin duit itu punya alasan beda-beda. Ada yang ingin foya-foya, ada yang ingin membantu, ada yang kayak Mane bikin charity di Afrika dan sebagainya. Jadi ya benar-benar kita tidak bisa menjudge keputusan orang. Nah, kemudian tentang Lautaro Martinez, dia bilang, wah sangat bangga lah, bagus. Saya adalah, lupa harus formal Pak. Saya adalah orang yang membawa Lautaro ke Inter. Jadi tentu saja saya sangat puas bahwa dia sekarang menjadi kapten Inter dan menjadi orang yang sebagai simbol atau perwakilan dari institusi ini. Lautaro mewakili semua hal tentang Inter. Dia adalah striker yang selalu berkembang setiap tahun. Saya berharap dia akan memberikan lebih banyak lagi di masa depan. Nah, tentang Lukaku lagi. Kami ingin Lukaku bertahan dengan kami, tapi kemudian hal-hal yang tidak diharapkan terjadi dan kami memutuskan untuk meninggalkan negosiasi ini. Lukaku saat ini bermain untuk klub lain, dia adalah bagian dari masa lalu. Jadi saat ini sebagai klub kami harus melihat ke depan. Nah, kemudian akhirnya ditanya tentang gimana nih perburuan Scudetto. Dia bilang,
Saya mengharapkan campaign yang sangat seimbang, sangat berimbang. Karena saya melihat semua tim memiliki ambisi untuk memenangkan Scudetto. Wah, kalau ini sih basa-basi. Masa semua tim kayak Lazio nggak mungkin lah. Kayak apa ya? Kayak tim-tim papan bawah, tim gurem kan nggak mungkin. Ya ini biar ini aja sekedar apa? Normatif. Oke guys, itu konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang nonton. Ini kayaknya lumayan lama lagi kontennya, tapi nggak apa. Pokoknya Javier Zanetti itu harus lengkap. Buat kawan-kawan yang ingin nonton tentang Javier Zanetti, aku bikin satu konten yang khusus ngebahas Javier Zanetti di Ngomla. Nanti aku kasih linknya, oke? Ciao guys, jangan lupa kalau kawan-kawan tertarik dengan ini, Colta ini bagus banget, jadi top seller, wah best seller. Linknya ada di deskripsi video. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Terima kasih. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.